pengelolaan sebuah bangsa atau bumi ini ketika diserahkan kepada manusia untuk mengelolanya tanpa ada campur tangan dari Tuhan. Di sini campur tangan tanda kutip ya, tapi ketersambungan sebenarnya. Tanpa ketersambungan dari yang maha berhak untuk mengelola, maka tunggulah kehancurannya. Jadi ini bukan persoalan hukuman mati ya, atau punish and reward dan sebagainya, tapi ini lebih kepada sistem sunnatullah, dimana jikalau manusia tidak memiliki ketersambungan rohani dengan sang maha rohani yang berhak mengelola bumi ini, ya maka kita tidak bisa mengandalkan sistem yang ada. Ya mungkin dalam jangka waktu tertentu itu bisa efektif, tetapi ya yang namanya sebuah sistem yang masih bersifat baharu itu akan memiliki masa waktu ya, dan memiliki tingkat efektivitas yang tidak mutlak gitu. Tetapi sebagai sebuah ikhtiar itu hal yang sangat atau patut untuk diapresiasi itu. Tapi saya sebenarnya mencoba untuk melihatnya ini dari sisi yang lebih hakiki ya, bahwa ya saya mengatakan bahwa secara sunnatullah ya, manusia itu adalah pada dasarnya sesuatu yang memiliki kecenderungan yang selalu mau memiliki dan tidak pernah ada kepuasan. Itu adalah sifat dasar, itulah sunnatullah ya. Nah, walaupun di satu sisi kadang ada orang juga mengatakan bahwa kecenderungan manusia itu adalah fitrahnya ya, kecenderungan kepada hal yang sifatnya baik. Ya, itu sangat benar ketika tidak ada sebuah lingkungan yang melingkupi itu. Persoalannya saat ini, sistem yang melingkupi kita di dunia ini pada umumnya yaitu adalah sebuah sistem yang akan sangat kuat untuk menarik kita pada kesadaran rendah ya. Jadi sistem yang ada yang melingkupi kita saat ini adalah sebuah sistem yang sangat kuat untuk menarik kita kepada kecenderungan kebinatangan tadi. Memang ya secara fitrah kita juga punya kecenderungan kepada hal yang baik ya, tetapi ya sekali lagi saya katakan bahwa itu dalam situasi di mana kita tidak dilingkupi oleh sebuah sistem yang ya, kalau saya mau katakan sistem dajjal gitu. Ya lihat saja sekarang ini ya. Nah, jadi dibutuhkan sebuah kekuatan lain untuk bisa melawan sistem itu. Jadi apapun yang kita coba terapkan dalam sebuah sistem untuk misalnya anggaplah kita ambil sebuah contoh kasus korupsi itu ya, untuk mencegah korupsi itu mungkin misalnya tadi kita menerapkan sistem hukuman mati. Ya mungkin itu akan menjadi efektif ya di satu sisi, tetapi itu bukan sebuah solusi permanen kalau menurut saya. Ya karena kenapa? Ya ada sebuah sistem yang sudah melingkupinya yang demikian parah. Anggaplah ya contohnya ya seorang yang ada dalam sistem peradilan kita yang mencoba untuk bersikap jujur, tetapi dalam sistem itu mayoritas menganggap itu hal yang aneh gitu ya. Ketika kemudian mereka mencoba untuk bersikap jujur, ya alih-alih dia mendapat apresiasi, justru dia akan menjadi sesuatu yang dianggap aneh karena sistem yang melingkupinya sudah sedemikian parahnya gitu. Nah, untuk bisa melawan sistem ini ya, yang saya katakan sebagai sistem dajjal, ya harus dilawan dengan sebuah sistem lain yang setara dengan kekuatan dajjal itu.
Ya, saya mengatakan bahwa sistem ini yang ada yang melingkupi kita saat ini adalah sebuah sistem yang memang didominasi oleh sebuah atau dari Dajjal itu yang mencoba untuk menghalangi kita atau menghalangi ketersambungan kita dengan yang Maha Kuasa gitu ya, gelombang malaikat lah istilahnya. Ya, jadi dengan adanya sistem yang melingkupi kita itu, ya, walaupun kita mencoba membuat sebuah aturan yang sifatnya parsial, ya, itu tetap pelan-pelan akan digerogoti oleh sistem yang lebih besar tadi itu. Ya, nah ini makanya memang tetap dibutuhkan ya bagaimana menyingkap hijab-hijab atau tabir-tabir yang mencoba menghalangi kita dari ketersambungan nur ilahi tadi. Karena dengan ketersambungan nur ilahi itulah yang bisa melawan sistem yang sudah sedemikian akut ini. Itu. Jadi tetap kita harus mencoba mencari frekuensinya gitu ya. Nah, ketika ditemukan frekuensi itulah yang kemudian kita coba pancarkan, kemudian kita coba membuat sebuah sistem yang minimal bisa mengimbangi sistem Dajjal tadi. Karena ya dengan sistem Dajjal yang ada saat ini sebenarnya itulah yang menghancurkan benteng-benteng moralitas gitu. Ya, kalau bahasa Qurannya benteng-benteng yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Ketika benteng itu kemudian dihancurkan, ya bermunculan Dabah atau Ya'juj Ma'juj itu yang kemudian melakukan pengerusakan di mana-mana. Itu. Jadi hal permanen atau solusi permanen yang bisa dilakukan adalah bagaimana menemukan ketersambungan itu, yang kemudian itu yang kita support, itu yang kita dukung, dan itu yang kita masifkan itu. Ya, dengan memasifkan itu, itulah yang kemudian bisa minimal mengimbangi sistem Dajjal yang ada. Karena sejatinya bahwa bencana moralitas yang hadir saat ini itu tidak lebih karena terputusnya atau tidak adanya ketersambungan dengan nur ilahi yang bisa melawan sistem Dajjal yang sudah sangat akut itu. Ya, jadi sekali lagi ya, kita mengapresiasi ya sebuah sistem yang sangat berani ya, sangat kontroversi ya, dengan menerapkan hukuman mati bagi seorang koruptor. Tetapi di satu sisi itu pun harus dibarengi dengan bagaimana membangun sebuah sistem ketersambungan dengan nur ilahi yang bisa mengimbangi ya atau melumpuhkan sistem Dajjal tadi yang lebih besar yang sudah melingkupi kita saat ini itu. Ya. Artinya bahwa segala hal yang sifatnya mencoba untuk membangkitkan kembali aura-aura spiritual ya, aura-aura nur ilahi, itu yang harus kita kumpulkan, itu yang harus kita kembangkan, itu yang harus kita support ya. Ya, itu yang harus kita semarakkan gitu. Jadi tidak sekedar ritual-ritual yang bersifat fisik, jasmani, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkannya kepada praktek hakikat gitu ya. Jadi bukan lagi sebagai sebuah spiritual yang sifatnya rutinitas ritual, tapi bagaimana mengembangkan praktek spiritual yang lebih masuk kepada hakikatnya, sehingga kemudian
potensi-potensi nur ilahi itu bisa menyebar kemana-mana, bisa memancar kemana-mana, dan itulah yang bisa mengimbangi sistem atau yang kita sebut sebagai sihir Dajjal tadi. Karena kalau tidak ada upaya untuk mencoba menghalau sihir tersebut, ya kita semua akan dilingkupinya gitu. Kita tidak mampu melawannya. Makanya yang bisa melawannya itu adalah harus sebuah kekuatan yang juga berasal dari sesuatu yang qadim. Nah, jadi marilah ya kita bersama-sama untuk mencoba mengidentifikasi potensi-potensi spiritual yang ada di Nusantara, untuk kita coba kembangkan, untuk kita coba semarakkan rame-rame dalam rangka menghalau, mengimbangi, dan bahkan mengalahkan kekuatan yang saya sebut sebagai sihir Dajjal tadi. Oke, bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.